Oke, buat bisa cari tahu, buat calon pengantin, buat kalian semua yang ingin punya rencana untuk melakukan pernikahan, hari ini saya depan bersama orang-orang yang sangat expert, sangat ahli di bidang perweddingan dari A sampai Z akan dibantu. Kita bakal ngobrol panjang lebar dengan teman-teman dari GPN. Nanti informasinya pasti berguna banget buat kita semua. Ikutin terus ya. Cari tahu, let's find out. Baik, terima kasih Mas. Perkenalkan saya Putri di sini. Saya juga pengelola gedung SAM yang berada di Kelapa Gading. Saya akan masing-masing memperkenalkan. Itu adalah yang di sebelah pojok kanan, itu adalah Mbak Ayu. Itu juga gedung SAM. Lalu Mbak Tina dari gedung ISTN, Mbak Reskin dari gedung ISTN, dan Mbak Anissa dari gedung D atau The Hall Kementerian Pertanian. Oke, makasih Mbak Putri. Ini kita langsung aja ya. Boleh. Tadi di awal acara kita sempat dengar, kalau kita sih, saya sih dengarnya sebagai orang awam tuh ngerintis sedang. Kenapa ngerintis sedang? Karena ujung-ujungnya baru mulai langsung bicara soal target. Yes. Iya kan? Ada yang 80, ada yang 100, dengan berbagai macam alasan. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana angka target itu bisa muncul, termasuk parameternya apa yang digunakan? Ini kira-kira saya bisa menjelaskan. Para apa? Parameternya, jadi ada yang Parameternya. 80, ada yang 100. Itu Oh. apa tuh? Alasannya bagaimana? Boleh, monggo siapa yang mau jawab? Ibu Anissa. Ibu Anissa. Kak Mbak Anissa. Jawab. Mau nggak Pak? Mic-nya. Ya, kalau kami dari gedung D sendiri tadi dapat target 80 event ya per tahun. Ya istilahnya positif aja, mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau yang sejauh yang sudah kita lakukan, memang kita bekerja sama beberapa vendor ya, seperti catering, sama WO sih, lebih ke WO mungkin ya, yang suka bawa tamu ke kita. Terus kemudian Instagram Ads ya, itu sejauh ini sih amat efektif ya kalau di gedung D sendiri gitu. Tapi balik lagi ke target 80 itu mungkin karena kita tahun lalu sudah sempat mencapai sekitar 54 ya, 50 sampai 56. Memang untuk tahun ini agak ada kendala sedikit kasus COVID apa itu ya Mas ya. Kebetulan alhamdulillahnya kita dapat cobaan di 15 klien ada di kami. Yang mudah-mudahan sih tetap bisa tercapai ya. Amin. Jadi ini yang namanya cobaan dicobain gitu ya. Cobaan ngejalanin juga. Terus kita justru memberi satu value positif bahwa GPN dan gedung-gedung juga bisa membuktikan bahwa tidak semuanya seperti itu. Masuk kamera. Lantas apakah Jangan dibuka. posisi gedung ya, demografinya ada di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, saya juga tahu ISTN agak lebih ke dalam, lebih ngumpet. Apakah itu berpengaruh terhadap angka pencapaian target? Nah, kalau ISTN, Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Di STN. Ayo, Mbak Resti nih. Terus apa makin? Ya, Mbak. Mau itu ya. Iya, sebenarnya mungkin angka kalau ISN sih 80 ya Pak. Angka 80 itu mungkin karena kita memang gedung baru ya. Mungkin tidak ada acuan dari tahun sebelumnya. Kenapa angka itu bisa di angka 80? Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan dari manajemen yang disampaikan ke kami bahwa dilihat dari kondisi gedung, beberapa gedung yang lainnya. Karena mungkin manajemen yakin dan menilai bahwa manusia itu kan berevolusi ya Pak. Jadi bukan hanya lahir, ada pernikahan, ada kematian. Nah selama manusia berevolusi pasti nanti akan ada angka pernikahan. Nah kenapa memang kita sih optimis banget ya, walaupun gedung kami itu paling ujung sebenarnya. Dan itu agak masuk ke dalam. Tapi kami optimis, Jalannya sempit ya. Iya, dan jalannya sempit. Tapi kami optimis lah, di balik itu semua, kalau kita target marketnya sesuai, harga sesuai, harusnya pencapaiannya bisa maksimal. Kayak gitu. Jadi 80 itu saya rasa bisa masuk akal karena memang kita baru jalan 8 bulan dan di 8 bulan itu kita udah mencapai di angka 42. Jadi seharusnya di angka 80 pasti bisa. Kita terus berjuang. Amin. 8 bulan. Iya, itu 8 bulan. 1 bulan lagi akhiran. 8 bulan. Yang biasanya menjadi kendala atau ada dua hal yang menjadi kendala dan menjadi faktor pendorong dalam pencapaian target itu apa? Kalau jujur, kalau saya ini kan di gedung SAM ya, pencapaian itu bisa kita lihat dari segi karena kita kan mengenal karakter
berbeda ya Mas ya. Jadi dari segi klien yang hadir dengan vendor yang hadir gitu kan, kadang-kadang kita suka berbeda pendapat. Tapi dari kami segi gedung fasilitas yang mau fasilitasi itu, kita akan mencoba bagaimana caranya itu klien agar bisa masuk ke ranah kita dulu. Gitu kan apa? Seperti yang dibilang Mbak Nisa tadi, itu kan kita ada kasus Ayu Puspita kemarin gitu kan. Jadi sekarang klien sekarang saya lihat nih Mas, itu sangat-sangat apa dibilangnya teliti, selektif dalam memilih ibaratnya vendor-vendor mereka. Jadi saya selaku ibaratnya yang dipercayakan di Gedung SAM itu tidak mudah buat saya sebenarnya jujur untuk melakukan fase-fase itu. Jadi kita melakukannya itu bersama-sama dengan tim di lapangan itu bertahap gitu. Jadi nggak bisa namanya tuh klien jujur Mas, Gen Z sekarang itu maunya banyak, kepengennya bagus, tapi harganya murah. Itu kan Indonesia Pak. Iya. Murah, enak, cepat. Betul, itu Mas. Makanya kita masih ini dalam gedung kita nih semua ini itu masih mendalami itu. Dalam apa kita tuh langsung kadang-kadang suka melihat orang tua aja kalah gitu dengan anaknya yang mau acara gitu. Padahal nih orang tua yang ibaratnya Punya budget ya. Ibaratnya Punya punya budget tuh orang tua gitu. Tapi beda banget sih sama sekarang. Jadi kita tuh sekarang yang ibaratnya memasuki di tahun 2026 ini benar-benar melihat tuh eranya berbeda banget dari tahun-tahun sebelumnya sih. Oke, menarik Mbak, karena tadi Mbak Putri dan Mbak Destin ada dua kata-kata yang bisa saya ambil, bahwa Gen Z dan orang berevolusi. Yes. Sekarang 2026, belakangan ini anak-anak Gen Z lebih memilih untuk menikah simpel. Yes. Di KUA jadi bulan madu nggak perlu gedung. Yeah. Nah, bagaimana pihak pengelola gedung dan GPN dalam hal ini mencoba mengambil posisi terhadap cara pikir anak-anak Gen Z yang nggak mau lagi rumit, maunya simpel. Nah, kalau semua anak berpikir simpel, ngerinya pasar gedung itu tergerus oleh cara berpikir seperti itu. Nah, bagaimana GPN lah mengambil posisi terhadap cara berpikir anak-anak Gen Z yang seperti itu? Monggo ada yang mau bisa jawab? Mbak Tina. Mbak Tina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah tugasnya kita pengelola gedung bersama-sama kita semua meyakinkan ke calon-calon pengantin bahwasannya kan ada banyak yang dipikirkan. Mungkin anak-anak Gen Z sekarang itu berpikir lebih simpel tadi, tapi harus dipikirkan juga orang tua kita juga punya tetangga, punya undangan, punya apa, punya saudara gitu. Jadi juga dengan gedung-gedung kita, fasilitas-fasilitas yang kita punya, mungkin lokasinya juga gedung-gedung BPN itu ada 12 gedung. Lokasinya juga bagus-bagus semua, walaupun gedung ISTN agak masuk ke pelosok dalam, tapi jangan berkecil hati, gedung ISTN itu gedungnya bagus, luas, dan tidak ada tiangnya, pasti ada kelebihannya. Di masing-masing gedung GPN semuanya ada kelebihannya. Jadi jangan berpikir juga untuk menikah di KUA, karena kita pikirkan juga orang tua kita, gitu, saudara-saudara kita. Pasti pernikahan itu adalah satu dalam hidup kita tuh, insya Allah mudah-mudahan semua orang mungkin ekspektasinya menikah itu cukup satu kali dalam seumur hidupnya, gitu. Jadi bagi calon-calon pengantin lebih smart untuk memilih gedung yang dituju. Datang lihat dengan fasilitas-fasilitas yang perusahaan GPN ini punya, gedungnya juga bagus-bagus. Nah, itu bisa menjadi acuan bagi calon-calon pengantin untuk dia mau menikah di gedung itu sendiri. Gitu. Jadi promosi lebih banyak lah. Ya, betul. Jadi memang menikah bukan hanya dua kepala, tapi dua keluarga besar yang pasti pikirnya banyak banget, idenya banyak banget. Mungkin gedung menjadi salah satu jalan keluarnya ya. Nah, ini di sebelah saya diam aja. Sekarang peran GPN dalam mendorong semua pengelola gedung, sehingga tadi kan ada dilihat bahwa yuk informasinya dibagi-bagi, yuk rezekinya dibagi-bagi. Bagaimana GPN mengambil peran untuk memeratakan semua itu? Sekarang giliran saya ya Mas ya. Silakan. Yang lain udah. Ya, sekarang giliran saya kan, karena tadi ini aja dulu ya, karena saya mau jawab ya. Giliran saya sekarang ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, kalau misalnya dari kami ini ada di bawah GPN ya dengan 11 gedung.
ya, dan saya juga kebetulan ada di gedung Serambi Musyawarah di Kelapa Gading. Ya, kami berusaha untuk membagikan setiap informasi, dan kebetulan kita sudah punya grup WA, yang grup WA di mana juga itu kami sudah berusaha untuk selalu aktif membagikan informasi-informasi apapun yang terjadi di gedung kami, di gedung teman-teman kami, semua itu kita lakukan. Dan kami juga berusaha juga jika ada klien, ya ada klien seperti kami ini kan di Jakarta Utara, jika ada yang mau pakai di Jakarta Selatan, karena kita selalu mengarahkan yang terutama dan terkhusus adalah dari gedung-gedung DPR. Jadi kami rasa dengan kami membagikan klien-klien itu kepada teman-teman kami, tim kami, kami menyamaratakan setiap berkas, setiap rezeki, dan kita percaya ya kalau kita saling bagi, kalau kita saling sharing, ya berkat itu akan datang juga kepada kita. Ya. Dan kita percaya setiap gedung seperti teman-teman dan rekan-rekan saya katakan, rezeki itu nggak akan kemana kalau kita selalu berusaha mengedepankan, apalagi kualitas kita di dalam setiap gedung, terlebih lagi pelayanan publik yang kita nomor satukan di setiap gedung di bawah DPR. Yang penting pelayanan kepada klien-klien, kepada vendor, kami berusaha sebaik mungkin, seakrab mungkin, kami selalu bikin selalu mesra, ya Mas ya, agar semakin akrab sedikit ya, sehingga lebih curah ya gedung-gedung. Amin. Kalau salah dari Pak Gubernur juga ya. Iya, Yang cerita bahwa meskipun tadi Kelapa Gading di seberang mau elit, tapi ternyata ekspektasinya juga nggak ada. Bisa cerita nggak karakter calon klien itu seperti apa dari masing-masing daerah dan apa yang mereka cari saat ini? Betul, kalau kami ini kebetulan ya yang diceritakan adalah gedung kami di Serambi Musyawarah depan Mall Kelapa Gading ketiga, persis banget. MKG. Itu MKG ketiga, depannya adalah gedung kami Serambi Musyawarah. Betul banget, emang di situ emang kelihatannya adalah elit, ya betul ya elit. Kelapa Gading wah elit gitu ya. Tetapi tidak se-elit yang mereka pikirkan juga, gitu. Ya. Soalnya dari setiap vendor, setiap klien yang kami temui pada saat ini itu jauh sekali di bawah pangsa elit tersebut, gitu. Yang pertama adalah kami adalah di lingkungan masjid, ya, di lingkungan masjid, dan kami betul-betul bersebelahan dengan masjid. Kalau kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua tahu, di Kelapa Gading itu adalah kebanyakan adalah Chinese, betul ya? Ya, kalau kita bisa kategorikan itu Chinese, betul ya? Tapi karena kami ada di area masjid, ya, itu sangat terbatas sekali untuk kami mempromosikan, untuk kami melakukan pendekatan kepada klien-klien kami yang Chinese, terlebih lagi untuk yang non-Muslim. Ya, itu kita tidak pungkiri, karena kami ada bersebelahan dengan masjid. Jadi kan kalau di Kelapa Gading itu elitnya itu kebanyakan di Chinese ya, gitu ya. Tapi tidak buat kami, gitu, tidak buat kami, karena database kami itu yang banyak datang adalah daerah-daerah yang di luar Kelapa Gading, jauh di Kelapa Gading ya, seperti Warakas, betul ya? Semper ya. Itu Semper, gitu. Cilinci, gitu yang di Kelapa Gading. Tapi kami juga sadar betul ya, Tidak kami berkecil adalah hatinya. di samping Serambi Musyawarah Masjid, jadi kami juga tidak memungkiri kalau agak susah untuk menjangkau klien-klien yang Chinese dan non-Muslim gitu. Jadi itulah kendala kami. Biarpun elit tempatnya, elit fasilitas kami, elit di Lingkungan. pemukiman dan lingkungan di sekitar, tapi kami belum merasakan keelitan itu gitu. Belum merasakan keelitan itu gitu. Karena sejauh ini di Kelapa Gading, terkhusus Serambi Musyawarah itu kami merasakan itu low budget banget gitu sampai saat ini gitu, dan kami juga merasakan sekarang kondisi ekonomi Indonesia, politik dan segala macam itu mempengaruhi banget gitu. Jadi kami juga sadar akan hal itu. Selain kondisi kami yang Chinese dan klien-klien, itu kami juga merasakan Muslim, ya? betul
kondisi ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kami low budget tapi high profit. Betul, amin, amin. Sekarang saya mau tanya, kalau calon pengantin lihat gedung kan biasanya ada rasa kekhawatiran nih, gedung yang padat banget, big banget, komentar biasanya ya, yang padat banget. Itu bagaimana meyakinkan klien bahwa semuanya in outnya akan rapi, secara teknis semua akan beres. Ini gimana meyakinkan klien? Karena setahu saya untuk Kementan sendiri, gedung FIA terutama itu kan udah berjalan lebih dari 20 tahun mungkin ya. Jadi memang pangsa pasarnya tuh kalau udah di Kementan mungkin zaman dulu tuh udah yang kuat banget ya. Jadi mungkin jadi salah satu goals juga ya buat para pencari gedung gitu. Jadi sebenarnya memang mungkin agak paling mudah ya menjual Kementan tuh untuk gedung F sendiri gitu. Nah, Mbak Putri, sebenarnya permintaan gedung di Jakarta ini sekarang bagaimana? Cukup banyak atau orang sudah mulai menimbang-nimbang terhadap harga dan lokasi lain, outdoor misalnya, di rumah misalnya, pergerakan untuk orang butuh gedung sekarang gimana? Baik, itu tentu aja Mas ya. Sekarang itu kita melihat pasti mereka akan melihat posisi atau lokasi. Jadi posisi dan lokasi ini menentukan sekali. Posisi lokasi oke, terjangkau, harganya belum tentu terjangkau. Biasanya seperti itu. Makanya kenapa saya bilang tadi itu gadget banyak pemilih, mereka tuh sekarang rata-rata tuh alhamdulillahnya di gedung kami ini semua, ya saya sekalian promosi izin ya. Gedung kami ini semua berkarpet semua, ya alhamdulillahnya berkarpet semua. Ya, lokasinya juga tidak bilang kalau jauh tidak, saya bilang. Karena kita tersebar di seluruh Jakarta, tuh kan. Jadi ada di Jakarta Utara, ada di Jakarta Selatan, Tangerang, Depok, Depok, terus Laksamana, Kuningan, Jakarta Timur. Jadi ibaratnya semua Jakarta kita hampir mencakup, ada gedung di bawah naungan GPN. Gitu. keren. Dari teman-teman sini ada yang mau tanya nggak? Mau tanya? Langsung aja, tembak langsung dari depan nih. Boleh, kalau ada yang mau tanya atau direksi boleh. Gak Nggak ada ya? Oke, Mbak Tina sebagai seseorang yang bergerak di wedding, bahkan sekarang punya channel YouTube sendiri, Dr. Wedding namanya. Sebenarnya apa yang bisa Mbak Tina sampaikan untuk calon pengantin lah khususnya ya dalam menjalankan pernikahan, terutama dalam memilih gedung? Kriteria apa yang bisa Mbak Tina bagi tipsnya ke mereka semua? Iya, alhamdulillah ini juga bikin podcast buat pengetahuan para calon-calon pengantin, adik-adik kita yang mau menikah, agar pertama jangan sampai tertipu kasus-kasus promo-promo murah meriah itu nggak ada, bohong gitu. Jadi jangan tergiur harga murah gitu ya. Dicek baik-baik gedungnya di mana, vendornya siapa. Sekarang semuanya serba kalau kita buka aja ibaratnya kita buka Google, kita buka apa, itu pengetahuannya udah banyak banget gitu. Jadi jangan sampai, jadi harus smart memilih vendor-vendor, dan jangan lupa datang ke gedungnya GPN. Itu di pengelolanya GPN semuanya ramah-ramah. Semuanya memberikan informasi-informasi yang detail kepada calon-calon klien. Bisa merekomendasikan begitu ya Bu Putri ya, Bu Ayu, Bu Restin, Bu Anissa, kita semuanya membantu klien-klien nih, calon-calon adik kita yang akan menjadi pengantin baru, biar lebih semangat membantu. Jadi memberikan pengetahuan untuk pernikahan ini seperti apa sih. Datang aja ke gedung-gedungnya GPN, banyak tersebar. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, Selatan, ya kan? BSD, wah itu semua GPN yang pegang. Pokoknya udah paket lengkap semuanya. Jangan lupa tanya di gedungnya Geraha Tama Persada Nusantara. Jaya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang lupa saya tanyakan yang mau disampaikan dari sini di depan, Bu Putri atau teman-teman yang lain. Cukup sudah? Cukup. Ada yang mau bertanya? Silakan Mas. Saya dengan Anda menanyakan mengenai tentang sekarang ini pengantin atau calon pengantin itu kan sangat membutuhkan yang namanya alur informasi yang
jelas, benar-benar tepat, dan pentingnya efisien dan promo-promo tersebut. Nah, kalau misalnya dari GPS sendiri, apakah ada wadah tersebut untuk bisa membagikan dari layanan informasi yang sangat efektif, lalu mengedukasi para calon klien mengenai tentang industri wedding yang terjadi di Indonesia sekarang seperti itu? Mungkin boleh dijawab. Mas Andika, untuk ke depan ini yang tadi saya bilang, tepatnya untuk adik-adik para calon pengantin ini tidak akan kesulitan, karena kalau banyak kita bertanya, banyak kita datang ke gedung itu memang harus wajibnya seperti itu nih adik-adik kita nih, biar tidak tertipu lagi seperti kasus kemarin. Kasus kemarin itu sangat-sangat mengguncang sebenarnya. Jadi orang mau nikah nih yang tahun-tahun sekarang nih pada ketakutan jadinya nih, benar kah vendor? Tapi insya Allah di gedung GPN, kalau adik-adik calon pengantin datang ke gedung GPN, insya Allah pengelola gedung GPN itu akan memberikan informasi yang detail, memberikan rekomendasi vendor-vendor terbaik yang berpengalaman, jam terbangnya sudah bagus, memberikan informasi yang detail, dan memberikan keramahan seperti tadi Bu Ayu bilang, kita harus mesra ya, harus akrab, jadi ikrip ya kan Bu Ayu. Jadi gak usah khawatir, pilih kalau mau di Jakarta Selatan ada gedung GPN, di situ ada pengelolanya, tanya sedetail-detailnya, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Saya tambahkan boleh? Ya boleh. Saya Mbak Putri. Ini aja kasih. Hah? Saya tambahkan Mas Andika, tentunya kita semua gedung GPN ini adalah punya wadah informasinya. Sudah pasti punya. Jadi ibaratnya calon pengantin dia tidak akan serta-merta akan datang langsung ke gedung, tidak juga, tapi dia akan melihat dari segi medsos, dari segi website, dia pasti akan mencari itu. Jadi kita ini semua di GPN, khususnya di bawah PT GPN ini, gedung-gedung itu sudah mempunyai wadah informasi yang very lengkap, ya. Jadi tidak usah khawatir, pokoknya silahkan mencari di medsos kami, Instagram atau apa gitu. Website. Jadi nggak usah khawatir pokoknya. Jadi kita tuh wadahnya dan dari informasi itu sudah super lengkap, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Cukup. Oke, terima kasih semua yang hadir di sini. Dan untuk calon pengantin yang menonton podcast ini, pastikan bahwa sebelum nikah tanya ke orang yang tepat. Jangan ragu datang ke GPN. Tanya informasi dari A sampai Z, jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Jadi pastikan, yakinkan, semoga insya Allah dibantu total sama GPN dari A sampai Z, dari awal sampai selesai. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman di sini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.